hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-hikmah as-sadisah, hikmah yang keenam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika. Janganlah sampai keterlambatan pengkabulan dari Allah. Ta'akhuril ata itu terlambatnya pemberian atau pengkabulan dari Allah ma'al ilhahi, dengan keseriusanmu fid du'ai, di dalam doa, mujiban liya'sika, menjadi sebab kamu putus asa memohon kepada Allah. Engkau sudah memohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat sampai dengan ilhah. Ilhah itu kalau kepada manusia maksa. Allah tuh senang kalau dipaksa begitu. Maksudnya memintanya itu pakai ilhah. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau sama orang, duit. Wah. Tapi dengan Allah senang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah senang, al-ilhah. Ada orang minta dengan serius, dengan benar, tapi ternyata belum dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai keterlambatan Allah di dalam mengkabul doamu itu menjadi sebab kamu putus asa di dalam berdoa. Enggak boleh. Fawadhamina lakam al-istijabata. Kamu harus yakin karena Allah sudah menjamin akan mengkabul semua doamu. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta pasti Allah akan kasih. Tapi ingat, fima yakhtaruhu lak, Allah akan memberikan kepadamu di saat kamu memohon dan berdoa. Fima yakhtaruhu laka, sesuai yang Allah kehendaki dan Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu lak li nafsik, bukan sesuai dengan apa yang kau pilihkan untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang Allah kehendaki dan bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Jadi begini, Allah sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Artinya jika benar doamu maka Allah akan mengkabul, sebab Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Hanya kadang ini kita itu tidak mengerti yang kita minta itu. Kadang kita minta, Allah lebih tahu, maka dikatakan Allah akan memberikan kepadamu sesuai yang Allah pilihkan untukmu, yang paling tepat untukmu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan pada waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang kamu pilih. Allah memilihkan untukmu pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi begini, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, kadang kita minta sesuatu yang kurang penting untuk kita, tapi kenyataannya begitu kejadian. Kita sering minta sesuatu yang kurang penting, ada yang lebih penting. Karena kita minta sesuatu yang kurang penting dan Allah mengkabul doa kita, maka Allah beri sesuatu yang lebih penting. Kita minta hijau, kadang dikasih merah oleh Allah. Kita hanya minta duit, ya Allah berikan padaku rezeki yang luas, rezeki yang luas. Duha pun pengen duit, duhaan pengen duit, baca waqiah pengen duit. Tapi tidak dikasih duit oleh Allah. Sebab Allah tahu ini anak ini, hambaku ini salah berdoa. Jantung anaknya lebih penting loh dia. Paru-paru anaknya lebih penting. Imannya lebih penting, maka Allah kabul, cuman gambarnya beda. Bukan seperti yang diminta. Maka husnudzon kepada Allah ini perlu di dalam berdoa. Memohon kepada Allah harus dibarengi dengan husnudzon, prasangka baik. Jangan sekali-kali kita menduga Allah tidak mampu mengkabul doa kita. Dan Allah memilihkan, Allah mengkabul doa kita ini adalah pada waktu yang Allah pilihkan, bukan pada waktu yang saya pilih. Suatu ketika reka-reka berusaha. Dulu waktu kita masih kuliah, masih mondok, masih sekolah,
ya pengen sambil usaha, itu loh maksudnya. Setiap malam doa itu, ya Allah semoga rezekiku banyak, itu doa. Ternyata saya bersyukur alhamdulillah tidak dikabul hari itu. Kalau dikabul hari itu nggak melanjutkan sekolah itu pasti. Keenaan sama duit. Bangkrut lagi saat itu, alhamdulillah. Buka rumah makan hanya sehari, bagus. Dagang, pokoknya nggak bisa. Nah ini coba seandainya waktu itu terus diberi oleh Allah, lupa belajar. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Banyak orang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya permohonanku dikabul saat itu, apa yang terjadi padaku? Sebuah kisah, mungkin sebuah contoh. Allah milikin di antara, ya Allah, berikan keselamatan kepadaku, ya Allah, aku mau naik pesawat hari ini atau naik mobil jam begini. Doa, ya Allah semoga perjalananku cepat sehingga ke terminal tidak terlambat, ya Allah. Minta kan? Tak taunya terlambat. Tapi dia pengennya selamat. Terlambat. Setengah jam kemudian dapat berita, mobil yang mendahului dia kecebur jurang. Ayo, syukur alhamdulillah. Allah pilihkan terbaik buat dia. Ini sebuah contoh. Pokoknya jangan suudzon deh pada Allah. Kalau terlambat dinikmati, mungkin Allah memilihkan yang terbaik. La'alla fi dzalika at-ta'khir kullu matma'i. Apa yang dikatakan Habib Ali Afsy atau siapa mengatakan, barangkali dengan keterlambatan ini Allah akan beri segala sesuatu yang lebih kita senangi, harapan kita. Jangan suudzon pada Allah. Jadi kalau sudah minta kepada Allah tuh serahkan, dan kita harus tahu bahasanya doa itu tujuan, bukan perantara untuk menuju kepada tujuan. Doa itu tujuan. Jadi kita berdoa itu mukhul ibadati, doa itu hakikatnya adalah saripati ibadah. Jadi bukan untuk menuju tujuan. Jadi kita berdoa ini sudah serahkan pada Allah, tugasku memohon kepada Allah. Bukan doa ini adalah perantara untuk sampai kepada tujuan. Kalau doa perantara, ya Allah berikan padaku rizki, giliran dikasih rizki lupa berdoa, nggak ingat pada Allah lagi. Baik, di sini disebutkan kalau ternyata suatu ketika dirimu memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar-benar permohonan yang sah, lah kok belum diberi oleh Allah, jangan prasangka buruk kepada Allah dan jangan menjadi sebab kamu putus asa di dalam berdoa. Kenapa? Allah akan selalu mengkabul doa hambanya dan pasti dikabul. Cuman kadang kamu minta hijau dikasih merah karena merah bagimu lebih penting. Alangkah banyaknya kita itu menyukai sesuatu, ternyata itu lebih jelek untuk kita, dan kadang kita tidak senang dengan sesuatu, ternyata itu lebih bagus untuk kita. Kemudian waktunya pun kita pengen saat ini, ternyata Allah tidak beri saat ini, diberi minggu depan. Kalau kita diberi hari ini mungkin tambah tidak baik. Husnudzon kepada Allah. Baik. Jadi kalau sudah kita berdoa, Allah pasti akan makabul sesuai dengan janjinya. Cuman doa itu bagaimana? Ada syarat berdoa itu, ada dong. Doa itu kalau dalam bahasa Arabnya itu dengan maksudnya meminta. Doa itu meminta, cuman mintanya kepada zat yang maha agung, namanya doa. Jadi doa ini meminta kepada Allah dengan sifat-sifat khusus, namanya doa. Kalau saya minta kepada Anda, minta bukan berdoa. Berikan saya duit. Tapi kepada Allah, kepada zat yang maha agung, maka minta. Maka syarat doa yang pertama adalah kesadaran dirinya, bahwa kesadaran akan keperluan hajatnya dirinya kepada Allah. Jadi waktu memohon itu adalah betul-betul dia merasa menjadi seorang hamba yang sadar kalau dia perlu dan butuh kepada Allah. Ini syarat doa yang pertama. Jadi waktu memohon kepada Allah, ya dia sadar dirinya adalah hamba yang dengan segala kelemahan memohon kepada zat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha kaya, maha memberi, lalu memohon, ya Allah, dengan ketawaduan. Nah kalau tanpa ini nggak bisa. Ada orang baca doa satu gebok nggak sadar, ngapain kamu? Allahumma, sudah begitu minta dikabul? Enggak. Kamu menghadap kepada Allah. Bagaimana? Manusia dengan manusia saja kalau kita sangat butuh, kita menata diri kita. Kalau kita ingin menghadap kepada orang yang dalam aturan dunia di atasan kita, ayahanda kita, bos kita, atau siapa saja, dalam keadaan hajat, bagaimana kita? Yuk datang akan mengucapkan salam yang baik, duduk dengan baik, tata krama dan sopan. Coba kalau kita datang kepada bosnya, bos minta duit dong, saya banyak perlu dong, ngadepnya ke sana, kurang ajar kamu, minta ngadep sini dong. Lah katanya doa mintanya kepada Allah, hatinya tidak dihadapkan kepada Allah.
baca doa 60 lembar tapi nggak sadar doanya. Allahumma. Doa yang serius, tampakkan di hadapan Allah kalau dirimu butuh, dan menghadaplah dengan hatimu karena Allah melihat hatimu. Ya Allah. Yang pertama ini. Maka doa yang hanya diucapkan di lidah saja, tidak disadari dengan hatinya, itu belum doa. Ya namanya minta tadi, permintaan saja, bukan permohonan doa. Sebab kalau kita, ya Allah berikan aku duit, itu minta dalam bahasa. Tapi yang namanya doa itu kesadaran akan lemahnya dirinya, kehinaan dirinya, rendahnya dirinya, menghadap kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang bisa merubah semuanya, lalu mengadu, ya Allah, dengan segala kelemahanku aku menghadap kepadamu ya Allah. Dengan segala kefakiranku aku menghadap kepadamu ya Allah. Berikan kepadaku begini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk di dalam berdoa. Sadar kalau dia seorang hamba yang perlu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan manusia saja sangat tidak tepat kalau kita tidak pakai sopan santun. Coba aja nanti minta duit sama suami sambil melengos begitu. Bang, tak duit. Boro-boro dikasih. Dengan manusia yang satu pangkat saja kalau kita tidak pakai adab, menjadi manusia yang kita minta pun tidak senang dengan kita. Bagaimana tidak adab dengan Zat yang Maha Agung? Manusia satu pangkat dengan kita, tapi dengan Allah tidak beradab. Makanya harus dengan adab. Kemudian yang kedua, di dalam memohon kepada Allah ini, kita mendahulukan dengan permohonan maaf. Kita sering banyak dosa. Jadi dahulukan dengan istighfar, ingat dosa-dosa kita. Dan kita harus yakin Allah Maha Pengampun, tapi ingat dosa ya Allah. Kita punya dosa ini. Baru setelah itu kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Baru setelah itu pantas minta, Allahumma ya Allah. Contoh kalau Anda punya kesalahan dengan bapak, ke orang tua kita, atau seorang istri punya kesalahan pada suami, atau kita punya kesalahan dengan bos kita, atasan kita. Salahnya besar dan pasti buat murka dia. Kemudian kita belum minta maaf atau minta bantuan. Ini kan orang pasti marah dia. Kemarin kamu salah aja belum minta maaf, kurang ajar, bener sekarang minta duit. Tapi kalau kita mendahulukan minta maaf, Pak, Abah, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bos, kesalahan saya. Suamiku, kesalahan saya. Mohon maaf, khilaf saya kemarin dan sebagainya. Setelah nerima, baru kita minta. Dengan Allah pun demikian. Mestinya lebih kita merasa malu meminta kepada Allah sebelum kita minta ampun. Nah, di sana ada disebutkan seorang laki-laki yang minta kepada Allah, ya muddu yadahu wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada orang asy'ath akbar, compang-camping berdebu, menunjukkan orang kayaknya nggak senang dengan dunia. Akhirnya orang yang hanya dengan Allah saja, dia menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, tanda ilhah, mintanya serius, ya Allah, ya Allah. Akan tapi apa? Makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Cuma kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya oleh Allah? Maka termasuk sebab doa tidak dikabul adalah kalau kita melakukan keharaman belum minta maaf. Maka tobat ini penting. Kalau seandainya kita masih dikubang keharaman urusan makan, rizki misalnya, sadari saat itu, ya Allah, aku masih berada di keharaman ya Allah. Aku ingin pindah tapi aku belum punya tempat ya Allah. Aku mohon pindahkan ya Allah. Dan kita mohonnya pun sadar akan keharaman itu. Berarti ini minta maaf kepada Allah. Makanannya riba, rebutan waris. Terus apa lagi? Bohong di pasar. Di depan Ka'bah nangis-nangis. Allah, Allah, bohong dia. Nggak akan dikabul oleh Allah. Makanannya haram, bekalnya haram. Tobat dulu baru nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah doa. Kemudian nanti ada tambahan dalam berdoa. Setelah kita memohon kepada Allah, menjaga makanannya. Keempat, menjaga makanan dari makanan yang haram, minuman yang haram, baju yang haram, menghindarkan dari yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita pernah melakukannya, tinggal masuk ke atasnya tadi bertobat.
Kemudian setelah itu kita mencari tempat yang mulia, tempat yang mustajab, tempat yang dikabul, ngambil waktu yang tepat itu. Tapi yang paling inti adalah 3 hal tersebut. Sadar di saat kita memohon kepada Allah, kemudian bertobat, menyesali dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah menghindari dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah orang doa yang sesungguhnya, baru disebut doa. Dan jika dia telah berdoa bahkan dimanapun tempatnya, maka Allah akan kabul. Apalagi jika kita mengambil tempat yang sangat mudah dikabul, atau waktu yang mudah dikabul, seperti sepertiga malam akhir atau di depan multazam, maka akan dikabul oleh Allah. Tapi kalau 3 ini kita penuhi, 3 syarat ini, maka itu hakikat orang berdoa. Dan kalau sudah dia berdoa, janji Allah, astajib lakum. Kemudian setelah itu ingat, setelah Anda berdoa, astajib lakum maksudnya aku kabul doamu. Kemudian setelah Anda berdoa, jangan buru-buru. Innallaha, asalkan orang yakbalu. Innallaha yastajibu du'a abdih. Allah akan senantiasa mengkabul doa, bukan permintaan saja. Doa dengan syaratnya tadi, sadar dirinya seorang hamba yang butuh kepada Allah, memerlukan kepada Allah, hajat kepada Allah. Allah senantiasa mengkabul doa hambanya malam ya'jal, asalkan tidak buru-buru. Bagaimana buru-buru? Buru-buru itu baru berdoa, setelah berdoa beberapa hari, gara-gara belum dikabul ini, kayak Imam Syekh bin Athaillah ngomong, belum dikabul langsung, aku sudah sholat duha 20 tahun tetap melarat, aku sudah berdoa belum dikasih. Ini namanya buru-buru, ya'jal. Wa qad da'autu wa lam yustajab li. Aku sudah berdoa kok belum dikabul, itu buru-buru. Mendahului Allah, padahal mungkin sekali Allah sudah kabul, hanya kita tidak tahu pengkabulannya seperti apa. Maka setelah Anda pasrah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tadarru', tadallul, merendah di hadapan Allah, menyadari kelemahan kita, kemudian kita memohon untuk ampun kepada Allah, kemudian kita menjauhkan dari yang haram, lalu menengadahkan tangan. Setelah itu maka tunggulah pemberian dari Allah dan jangan prasangka buruk kepada Allah. Kalau ternyata saat itu Anda belum dikasih, belum tentu Anda belum dikasih, hanya mungkin Anda tidak tahu, atau mungkin telah Allah Allah simpen nanti untuk di akhirat. Jadi yang jelas tidak boleh di antara kita berprasangka buruk kepada Allah lalu berkata, aku sudah berdoa ternyata tidak dikasih. Aku sudah minta doa, minta kiai, minta ini tapi tetap tidak dapat jodoh. Lah, ngomong tidak dapat jodoh beneran. Mendahului Allah. Kisah Sayyidah Hannah penutup. Ibunda Siti Maryam. Sayyidah Hannah imra'atu Imran, qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ibunda Siti Maryam itu namanya Hannah, itu selalu mohon kepada Allah agar diberi seorang laki-laki yang terbebas dari keributan dunia, hanya menjadi ahli ibadah. Doanya seorang laki-laki. Doanya Sayyidah Hannah wanita solehah, doanya dikabul oleh Allah. Doa setiap hari agar diberi seorang anak laki-laki yang akan diwakafkan untuk beribadah di tempat ibadah. Tak taunya apa? Setelah lahir, inni wada'tuha untha, keluar perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, semua orang tahu laki-laki bukan seperti perempuan. Yang diimpikan oleh Sayyidah Hannah adalah punya anak perempuan. Wa inni samaituha Maryama. Wa inni u'idzuha biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku beri nama Siti Maryam. Akhirnya diberi nama Sayyidah Maryam. Maryam seorang perempuan. Apakah ini berarti doanya Hannah tidak dikabul? Dengar dulu, jangan ngomong begitu. Doa Sayyidah Hannah dikabul oleh Allah. Lah tapi kok keluar perempuan? Tapi perempuan seperti apa coba? Perempuan yang oleh Allah diberi segala kemuliaan dan ternyata seorang wanita yang bisa mengabdi di tempat peribadatan, tidak pernah keluar di tempat peribadatan. Sampai Sayyidina Zakaria itu terkagum dengan Siti Maryam. Kok bisa? Di musim panas ada buah musim dingin. Di musim dingin ada buah musim panas. Anna laki hada? Dari mana kau dapat itu semua ya Maryam? Menjawab, dari Allah, sudah punya kelebihan, karomah itu. Sampai Sayyidina Zakaria lihat, mengintip, mencuri tempat yang digunakan Siti Maryam untuk memohon kepada Allah. Disitulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah putra, dan akhirnya Sayyidina Zakaria diberi oleh Allah anak. Kemudian bukan tidak sampai di situ,
Siti Maryam itu yang seorang wanita bisa beribadah maksimal, mendapatkan karomah, mendapatkan makanan kiriman dari Allah langsung, sampai pada akhirnya dia itu diseru seperti kaum laki-laki, warka'i ma'arroki'in dalam ayat selanjutnya, beribadahlah kau seperti kaum laki-laki. Kelihatannya perempuan tapi kualitasnya kayak laki-laki. Tidak sampai di situ Siti Maryam, ternyata setelah itu Siti Maryam oleh Allah tiupkan roh di dalam perutnya, ditiupkan di dalam perutnya, malaikat Jibril memberikan kabar bahwasanya di dalam perut Siti Maryam ada seorang bayi. Setelah itu bayi keluar siapa yuk? Nabi, seorang nabi besar. Nabi besar ini buah daripada doanya, maka jangan buru-buru. Doa kita ini pasti akan dikabul kalau Anda benar doa. Cuman mungkin langsung kepada Anda, atau ketemu anak, atau ketemu cucu. Ini Siti Maryam istimewa, punya anak namanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa orang besar. Dan kebesaran Nabi Isa itu diulang oleh Allah, bukan saja pada zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Setelah itu dirusak oleh pengikutnya, dianggap sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa tetap mulia, karena bukan Nabi Isa yang mengajarkannya. Nanti akan diberi oleh Allah kabar gembira untuk ibundanya Sayyidina Isa itu Siti Maryam, dan neneknya Sayyidah Hannah, bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turun ke bumi dan akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa lagi, bisa bergabung dengan umat Nabi Muhammad, bertemu dengan Imam Mahdi alaihissalam. Ini adalah keistimewaan demi keistimewaan. Lihat, seolah-olah kalau mikir doanya Sayyidah Hannah nggak dikabul, minta anak laki-laki keluar perempuan. Tapi kenyataannya biarpun perempuan, kualitasnya adalah tidak kalah dengan kaum pria. Maka dari itu kalau Anda memohon kepada Allah, serahkan kepada Allah dan yakini bahasanya doa itu adalah tujuan. Sudahlah engkau memohon, selesai urusanmu dengan Allah. Adapun tidak dikasih di dunia, bisa saja nanti dikasih di akhirat. Yang jelas jangan sampai Anda berkata bahwasanya aku memohon belum dikasih. Itulah al-ajalah, buru-buru. Buru-buru, ya Allah, aku sudah doa tapi kok belum dikabul. Kenapa kamu ngomong begitu? Dalam riwayat lain, kalau engkau minta kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, kamu yakin kalau Allah akan mengkabul doamu karena Allah Maha Kuasa. Ini adalah adab dalam berdoa. Maka selama ini yang memohon kepada Allah, benahi cara memohonmu. Mohonlah dengan khusyuk, kemudian bertobatlah kepada Allah, kemudian hindari keharaman, kemudian setelah itu tunggu janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau tidak hari ini, esok, kalau tidak esok minggu depan, kalau minggu depan tahun depan, kalau tidak di dunia, akan Anda temui nanti di akhirat. Bahkan ini banyak di akhirat nanti yang berkata, mereka yang doanya tidak dikabul di dunia ternyata dikabul di akhirat. Mereka sampai berkata, ya Allah, kenapa doaku ada yang kau kabul di dunia? Kalau aku tahu indahnya akhirat, saya tidak pengen doaku kamu kabul di dunia, ya Allah. Sampai ngomong gitu. Makanya yakinlah bahasanya doa akan dikabul oleh Allah. Kalau tidak di dunia adalah di akhirat. Kalau tidak hari ini, hari esok. Kalau tidak merah, dikasih hijau. Yang jelas Allah bahkan mengabul. Keyakinan yang boleh dibangun, maka jangan sampai putus asa dan jangan sampai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.